Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Sibuan Channel dan kali ini saya garap di taman ya, teman-teman. Oke, cukup. Nah, teman-teman, di sini saya sudah kehadiran satu unit rigging plat G. Saya tidak tahu dari mana. Intinya ini motor plat G, GF dengan keluhan sebagai berikut ya, teman-teman. Oke, keluhannya adalah tarikannya mulur. Ya, tarikannya mulur, cek kopling, cek komstir, cek kelistrikan. Nah, di sini kompleks untuk bagian komstir sama bagian kelistrikan. Kita bahasnya nanti belakangan. Kita fokus ke engine dulu ya, teman-teman. Dan ini akan saya bahas dengan konsep yang mungkin kita bisa interaktif atau kita bisa lebih detail di sini untuk masalah mulur ya, teman-teman. Pada motor 2 tak itu tentu sangat berbeda dengan motor 4 tak. Tarikan mulur bisa disebabkan berbagai faktor. Yang dimaksud tarikan mulur itu seperti apa dan bagaimana, ini kita harus memahami. Terutama teman-teman penonton yang mungkin masih pemula. Jadi kita sharingnya tidak hanya untuk yang sudah tahu, tapi juga untuk yang tahu. Saya tidak akan ngetes motor ini dengan jalan gitu. Ini motor bisa didengar dari suara. Apa sih penyebab motor ini mulur? Mulur itu sangat konektif sama kopling. Nah, karena si pengendara tentu tidak tahu secara konkret tentang spek kondisi dan lain sebagainya, taunya mesinnya ditarik itu kayak letoy, ngok gitu, nggak langsung becek gitu, nggak langsung becek, nggak langsung dapat tarikan di panjang. Nah, ini bisa disebut mulur ya, alias letoy. Itu bisa dua faktor. Faktor pertama adalah karena membran, bisa karena kompresi yang bocor. Oke. Kemudian berikutnya untuk mulur karena kopling. Misalnya kita sudah gas tapi motor nggak jalan, cuma mesinnya jerit aja, alias mesinnya menderu tapi motor nggak dapat gaya gerak yang sesuai dengan harapan. Itu juga disebut mulur. Ada dua jenis mulur, mulur kopling sama mulur engine. Kalau mulur engine itu tadi ya, koplingnya nggak selip, koplingnya nggak ngeleler, tapi mesinnya yang gitu. Kalau kopling yang ngeleler itu nggak tapi beker. Beda. Kalau mesin yang mulur itu digas, baru naik. Kalau kopling mesinnya naik, tapi motornya yang nggak jalan sesuai dengan putaran gas. Itu perbedaannya harus dipahami ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau konsultasi atau mau servis jadi paham. Dan jadi Anda tidak dibodoh-bodohi ya. Ketika masalahnya kopling yang dibongkar buring, kerukas, itu kan nggak nyambung. Nah, kemudian kebalikannya, masalahnya mesin yang dibongkari kopling. Nah, kan nanti di mana anggaran perbaikan mungkin hanya butuh sekian ratus ribu, karena dibongkari semua jadi banyak. Nah, paling tidak jenengan punya pengetahuan sehingga nanti jenengan jadi bisa paham, oh Erik ini motor saya koplingnya, motor saya mesinnya gitu, teman-teman. Oke ya, siap, kita dengerin mesinnya dulu ya. Oke, kita dengarkan di awal dulu seperti ini. Jika motor itu mau langsam ya teman-teman, jika motor rigging kamu pagi-pagi dibunyikan atau habis parkir dibunyikan dengan stasioner 1500 rpm kira-kira ya, ini motor tidak naik turun. Maksudnya suara mesinnya deng-deng-deng-dengnya itu stabil ya teman-teman. Itu menandakan bahwa seal kerukas aman alias tidak bocor. Kemudian untuk katup membran ini bisa dikatakan lumayan alias bisa dikatakan cukup rapat, tidak terjadi kebocoran ya. Sekali lagi kita pahami dulu tentang kepadatannya dulu di putaran rendah alias RPM bawah. Nah, dari bagian ini jenengan udah paham kalau ini berarti tidak ada bocor seal kerukas, tidak ada bocor membran gitu. Tapi bukan berarti membran tidak bermasalah ya. Tidak bocor bukan berarti tidak bermasalah. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi.
Lalu bisa Anda lakukan pengetesan kedua, yaitu dengan memutar gasnya. Jika memutar gas ini motornya tidak terlambat sesuai dengan putaran gas, maka di situ bisa dikatakan bahwa untuk area piston, area perkarburatoran bisa dikatakan baik tapi belum tentu normal, ya. Bisa dikatakan baik tapi belum tentu normal. Inilah uniknya motor 2 tak. Pada waktu dijagang seperti ini, kemudian kita player stabil, mau mengikuti putaran tangan kita, itu baik tapi belum tentu normal. Loh kok bisa gitu? Ya karena begini, pada 2 tak jika tanpa beban, putaran mesinnya bisa sangat ringan untuk menghasilkan langkah kerja dan efek dinamisme engine itu tidak ada hambatan bab tanpa beban. Oke, jadi baik, itu sudah baik, cuma belum tentu normal. Kita akan lakukan pengetesan berikutnya, yaitu dengan cara diberi beban. Oke, kita tidak perlu jalan, bisa dilakukan diam sebagai tutorial dulu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan kasih jarak untuk memberi ruang pandang kepada teman-teman bagaimana cara ngeceknya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa baik belum tentu normal. Itu adalah di mana motor ini jika tanpa beban dia sangat asik ya, di player enak. Ini juga jadi pelajaran buat teman-teman para pecinta RIG. Ketika kalian mau beli motor, itu jangan cuma tes duduk di player. Bikin motor RIG di player pada waktu diam garing, tarikan oke, itu gampang, cukup baik, tapi belum tentu normal. Motor yang kalau posisi parkir digas-gas sampai suaranya serem, ngeri, kayaknya enak banget larinya, belum tentu. Itulah 2 tak. Seperti saya gambar, ketika kita kasih beban, gigi masuk, pedal rem diinjek dengan gas yang tetap dipertahankan, lalu rem yang diseimbangkan, itu mesin lama-lama down ya, lama-lama down. Oh, semua motor begitu Mas Bun? Enggak, kita kerasa. Nah, kalau matinya itu itu pertanda ada yang tidak beres. Jika motor ini memiliki performa yang normal, maka langsung mati. Begitu kopling lepas langsung gak. Ya, ini harusnya seperti itu lur. Lah kok ini tetap hidup? Gek ya, paham? Maka bisa disimpulkan bahwa adanya kebocoran kompresi bawah dan atas. Loh, tadi katanya kompresi nggak bocor. Begini, jadi pada waktu motor mau langsam itu menandakan tidak ada kebocoran keluar. Ya, misal motor kamu RX, pagi-pagi dipancal hidup enak, di player oke, tapi bawa lari ngok. Kayak ini kan ngok namanya. Itu disebut kebocoran kompresi antara kompresi atas dan kompresi bawah, bukan bocor eksternal. Kalau bocor eksternal itu silnya bocor sehingga kompresi keluar ke bagian mesin kanan atau ke magnet kiri. Kemudian kompresi atas misalnya kop di sini mengalami kebocoran sehingga kompresi melemah. Motor tidak akan langsam, naik turun. Oke. Nah, kenapa ada istilah bocor dalam ya? Bocor dalam itu di mana seharusnya bahan bakar yang di karter tidak ditransfer dulu ke atas, ini tetap terjadi akses pengiriman bahan bakar ke atas. Jadi mesin tetap bisa mengalami suplai. Jadi paham ya? Ataupun sebaliknya, di mana harusnya kompresi yang di atas ini tidak kembali ke bawah, tetapi ini terjadi sehingga motor mengalami kekurangan performa. Ingat ya, pada setiap kendaraan itu memiliki istilah kompresi dinamis. Jadi bukan kompresi statis saja. Hal ini bisa diukur menggunakan sistem metode pengukuran kompresi statis, pasti akan menurun signifikan dibanding dengan kondisi yang masih normal. Kebocoran antara dua kompresi ini, kompresi bawah sama kompresi atas, itu disebabkan oleh kerenggangan antara ring dengan silindernya.
ya. Ini jadi di mana Carter itu bisa menyuplai bahan bakar melalui celah daripada piston, alias ringnya sudah tidak sanggup memberi kerapatan, bisa jadi. Atau yang kedua adalah dinding pada silinder sudah mengalami luka sehingga ring tidak sanggup menutup sempurna. Maka pada waktu di mana nilai kompresi dinamis harus terjaga dengan baik, itu tidak bisa didapati. Walhasil motor butuh penambahan bahan bakar durasi yang ekstra untuk mengakumulasi gas yang diinput oleh si karburator. Dan ini sering disebut sebagai motor yang keiritan. Walaupun sejatinya suplai bahan bakarnya tidaklah irit, akan tetapi kekurangan atas kebutuhan dikarenakan nilai kompresi dinamis yang tidak bisa memiliki nilai tekan yang sama. Biasanya akan diperboros bahan bakarnya sehingga motor bisa terpenuhi, di mana kebocoran internal ini tidak menjadi dampak. Tapi jika ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan jebolnya sil krek as, karena ada nilai penekanan dari dua sisi. Ketika kompresi atas bocor akan menekan kepada bagian bawah. Kompresi Carter itu harusnya mengalami kelegaan pada waktu kompresi atas, tapi karena ada kebocoran sehingga menciptakan tekanan. Ini karburatornya pasti muntah. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ya, kok RI King saya kalau dibloyor karbunya nyembur Mas Bun. Itu bisa jadi over BBM atau over kompresi, alias ada bocor, tekanan balik dari internal ya. Jadi motor langsam tapi tarik ngok dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman sebagai pemahaman dasar secara teori untuk umum. Oke, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan yang lebih dalam. Apakah yang terjadi di sini sehingga ada kebocoran internal tadi? Kenapa kompresi bawah tidak bisa rapat penuh ketika terjadi titik kompresi, dan kenapa kompresi atas tidak bisa terjadi tutup penuh ketika ada kompresi? Bisa jadi ini motor pernah di porting yang keliru dan porting yang salah, itu bisa menyebabkan titik balik kompresi atas atau bawah itu tidak seimbang. Maka hati-hati kalau teman-teman mau melakukan porting ya. Jadi kita periksa saja bagian mesinnya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, nanti kalau sudah dibongkar saya tidak bisa melakukan percontohan teori dan gambaran melihat hal yang lain. Karena di sini ada gambaran kopling, maka kita akan cek terlebih dahulu. Ini dipastikan si owner, si pemilik motor merasakan adanya ketidaksesuaian tentang kondisi kopling. Kebanyakan RI King itu adalah selip. Selip itu ada dua ya teman-teman. Hakikatnya ada tiga, tapi kita bahas dua. Tapi tiga juga nggak apa-apa. Jadi selip bawah, selip tengah, dan selip atas. Ini kasus yang sudah sangat umum pada RI King. Kenapa bisa terjadi selip bawah? Kenapa bisa terjadi selip tengah? Dan kenapa bisa terjadi selip atas? Kita bahas dari selip bawah dulu. Selip bawah itu tercipta karena stud drag dan titik balik si kopling ini tidak sempurna, alias kegagalan mekanisme kopling yang mengakibatkan titik cengkram ini gagal. Teman-teman, karena ini adalah unit manual di mana ketika kamu akan melakukan perpindahan gigi, kamu butuh menarik tuas koplingnya. Tuas kopling ini akan menarik tali dan menarik setut yang di sini. Setut ini akan mendorong plat yang terhimpit dengan kain close-nya. Nah, kain close itu akan terjaga atau teratur oleh pegas. Namun, yang jadi persoalan adalah selip telah dikopling, maka itu disebut selip bawah. Setiap kali kita ngopling lalu lepas, itu terjadi selip dulu. Setelah beberapa detik atau 0, sekian detik baru terjadi sempurna. Fix permasalahannya adalah tali kopling yang tidak sempurna alias seret bisa jadi. Kemudian pegas yang tidak bisa menekan balik secara sempurna. Yang kedua, yang ketiga adalah hose kopling yang tidak simetris. Hose kopling yang tidak simetris, kemudian yang berikutnya adalah ketegangan pegas seperti pada nomor 1 yang tidak sama rata. Itu selip bawah, oke? Lah, maka masalahnya di situ aja. Misalnya teman-teman punya motor RI King ya, ini itu selipnya tengah Mas Bun. Jadi kalau lepas kopling enak, standing bisa, tapi giliran gas tengah gitu, lagi mau kencengnya itu gitu. Jadi di tengah itu beker dulu. Kasus ini jarang, bisa dikatakan sangat jarang terjadi kasus selip tengah. Jadi tengahnya selip, atasnya enggak, bawahnya enggak. Jarang terjadi. Ya, sekali lagi jarang terjadi. Tapi ada. Jadi di putaran tengah dia mengalami. Itu permasalahannya
Permasalahannya adalah pada plat kopling yang tidak senter ya. Plat kopling yang tidak senter alias plat agak ngombak. Kok bisa gitu? Itu disebabkan oleh kasus satu, yaitu pegas yang tidak sama, rumah kopling yang tidak simetris, tali yang terlalu kaku, menciptakan masalah tersebut. Karena jarang, jadi cukup itu saja sumbernya. Kemudian ini adalah selip atas ya. Pada selip atas itu dimana di bagian puncaknya top speed itu selalu beker. Beker itu jerit ya. Teman-teman itu enak, gigi satu jengat-jengat, dua tiga enak aja, tapi 4 dan 5-nya itu mesinnya kamu harus turun gas baru mencengkram lagi alias lost high speed. Pada kasus ini permasalahannya adalah kompleks dari masalah 1 dan masalah 2 menjadi satu. Nah gitu. Cuma tingkat penekanannya yang berbeda-beda. Biasanya itu satu oli. Jenis oli yang dipakai tidak sesuai untuk kain close-nya atau kain koplingnya. Terus plat bengkok sangat menjadi hal yang wajib dicurigai. Ketidaksimetrisan rumah kopling dan pegas yang tidak balance alias pegas yang tidak sama nilai tekanan. Oke, itu bagian koplingnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini sebelum kita bongkar, kopling di sini terasa berat. Nah, ini ditarik sama tangan sampai pegel rasanya. Bayang nggak kalau naik motor ini sehari kita akan narik kopling berapa ratus kali dalam perjalanan. Nah, tangan kita seperti sedang berolahraga ya. Ini sangat tidak nyaman. Di sini ada kemungkinan pegasnya sudah mengalami pegas variasi atau modifikasi. Abot banget rasanya atau hanya masalah tali saja. Anda bisa perhatikan talinya bisa bergerak balik sempurna atau tidak. Jika seperti ini dilepas kok agak pelan, berarti tali bermasalah. Karena ini cepat, tali tidak ada masalah. Kok wabot ngene iki? Nah, berarti fix masalah semua ada di bagian truk sama bagian bak kopling dalam. Oke. Yang ini ya, teman-teman. Nah, sini kita perhatiin untuk warna businya ya teman-teman ya. Warna businya tuh, ini pertanda bocor kompresi internal. Jadi di sini merah bata tapi di sini basah kuyup seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini di sini motor hitam basah. Jadi ini udah diupayakan untuk bisa perform dengan cara ditambah nilai bahan bakarnya. Kita lepas buring sekalian ya teman-teman ya, biar tentang kebocoran internalnya itu lebih jelas. Dan juga kadang-kadang ini untuk teman-teman servis itu motornya masih bagus, suaranya masih halus, itu biayanya nggak besar. Belum tentu. Kondisinya kan belum tentu seperti yang diangankan. Ini untuk karburatornya juga sudah agak trouble untuk bagian outputnya. Untuk karbu nantilah. Nah, ini buringannya. Nanti kita lihat apa penyebab kompresi bocor internalnya ya. Kita lepas dulu pistonnya untuk memastikan kondisi. Oke, udah terlepas. Piston masih original, serinya berapa saya belum tahu. Ini pennya. Oke, stang sedikit goyang, dikit aja sih goyangnya. Ada agak lumayan ya. Cuma kalau sampai bongkar stang ya gede, biayanya gede, nanti kegedean duitnya. Oke, kita masuk ke bagian analis dasar, dimana ini piston original ya lur. Wow,
Lalu kita akan lepas membran. Nah, membrannya udah pakai kertas minyak ya lur. Nah, di sini untuk membrannya cukup rapat, masih cukup baik di sini. Membrannya cukup rapat. Untuk pelatnya belum ditekuk-tekuk ekstrim. Lumayan, jadi tidak perlu dibahas ya. Kita lihat di sini sudah ada porting. Portingnya masuk standar harian, bukan ekstrim ya. Ini porting standar harian. Oke, aman. Lalu apa sih penyebabnya kok bisa ngempos gitu? Membran rapat, portingan aman, tidak ada yang aneh-aneh, tapi tarikannya engok. Suara mesin adem. Kita ukur ringnya. Kalau kecurigaan saya di sini ya, jadi kompresi ringnya sudah bocor, sehingga kompresi bawah naik ke atas tetap. Kita ambil dari belakang sini. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman sambungannya. Kita lihat dulu sambungan ya, nggak usah bahas yang lain. Nah, oke. Di situ teman-teman bisa melihat celahnya sudah sangat lebar. Ini terlalu lebar ya teman-teman ya. Terus di sini puring juga sudah baret-baret. Kita lihat. Nah, tuh. Puringnya kayak keropos. Ngeflek gitu namanya. Nah, itu. Dan di situ jadi celah kebocoran kompresi atas ke bawah. Nah, sekarang teman-teman mengerti tentang istilah kebocoran internal. Kebocoran internal itu adalah gini ya. Jadi piston itu ngompresi ke atas sini, tapi di sini bocor ke bawah lagi. Yang jadi batas kan ring. Nah, ringnya sudah tidak mampu menahan karena banyak sekali celah kebocoran. Selain ring ini juga sudah celahnya terlalu lebar karena termakan usia pemakaian, sehingga puringnya keropos-keropos gitu. Bisa jadi puring ini sering parkir atau jarang dipakai, tapi tidak memenuhi standar parkir ya, dalam arti jadi diparkir ya, pentingnya motor dipanasin lah lur. Jadi motor itu jangan sampai parkir berbulan-bulan tanpa ada penghangatan. Tujuan untuk membunyikan ya, bukan menghangatkan. Membunyikan itu agar zat asam yang nempel di dinding-dinding yang dibawa oksigen itu bisa dibersihkan teman-teman. Ini masalahnya itu sih, ini yang jadi ngampos. Lah kan motornya masih langsam Mas Bun. Ya, langsam itu karena terjaganya kompresi internal. Kompresi internal itu terjaga di mana tidak terjadi bocor keluar. Jadi yang namanya bocor di dalam itu akan tetap bersiklus di situ dan tidak akan menyebabkan gagal mesin bunyi ya, karena bocor dari atasnya ke bawah, dari bawah ya ke atas lagi gitu lur. Tapi kalau bocor keluar, bocor eksternal itu akan menyebabkan minus bahan bakar alias kurangnya bahan bakar, sehingga motor gagal hidup alias mati ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu ada motor di player-player enak, itu belum tentu motor itu larinya enak, belum tentu loh ya. Nah, ini lobok namanya. Ya semua digituin bunyi Mas Bun. Iya, tapi ya nggak segini juga. Nah, kita bisa lihat di sini nilai kekocakannya alias wis longgar ya temen ya. Jenenge longgar. Nah, ini kotor jadi agak seret oleh kotoran. Coba saya bersihkan dulu ya. Saya cari lap. Nanti kita ke kopling ya. Tapi segmen kedua ya teman-teman, ini nanti segini aja dulu videonya biar penonton nggak pusing gitu. Ini berarti bisa quarter, bisa. Kalau masih cukup ya. Kalau misalnya nggak cukup untuk quarter ya di verbus atau ganti puring. Misal sudah nggak cukup. Nah, ini udah saya lap. Teman-teman mungkin penasaran pengen lihat setelah dilap ya, sama namanya juga flek parah. Nah tuh, ini setelah saya lap, saya bersihkan, kondisinya seperti itu. Oke. Nah, blung. Ya teman-teman, blung. Bisa tahan di bawah biar nggak mentok ke lantai. Loh kan bagus ya, tapi nggak bagus kalau buat perform. Kalau buat balapan ya harus kayak gini. Makanya balapan itu mesinnya di blayer dulu biar panas. Nah, oke.
Sudah jelas di sini permasalahannya. Ini ada kotorannya di sini jadi menghambat. Sebenarnya udah lopok banget. So kita lihat ini udah oversize berapa. Sekali hari. Nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya motor ya lur, mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Terus estimasi biayanya juga. Dan ini sudah berakhir ya. Udah berakhir. Jadi ini udah oversize akhir untuk bisa pakai original. Di atasnya ini itu udah nggak ada lagi yang asli. Ini kan oversize 100. Jadi mau pakai piston ori ya ini diganti, ganti buring yang standar atau di OB. Tapi kalau di OB saya kurang cocok ya, karena overbus itu akan gampang macet. Saran saya daripada di overbus mending beli buring yang harga 700 ribuan atau 1 jutaan, nanti sekernya pakai yang asli. Itu jauh lebih baik daripada overbus. Itu menurut saya. Overbus 500 ribu ya, overbus 500 ribu, tapi itu tidak lebih baik, cuma menang wadah ya toh. Tuh YP2 beli aja yang harga 700 atau 1 juta, tapi sekernya nggak usah dipakai. Teman-teman beli seker yang asli ukuran standar, itu jauh lebih baik daripada kalian OB. Tapi ya setiap daerah kan beda-beda ya untuk kemampuan overbus. Ya monggo, kalau mau di overbus di daerah kalian silahkan, itu terserah. Tapi kalau saya di sini daripada OB di sini lebih baik kita belikan buring gawe-gawe lah, tapi sekernya yang asli. Oke, sip. Pada motor ini orangnya tidak menyampaikan keluhan, ditulis saja untuk diperiksa koplingnya. Nah, saya sebagai seorang mekanik tentu menangkap bagaimana seorang pemilik kendaraan meminta untuk diperiksa, pasti karena ada masalah. Oke, baik. Lalu saya melakukan pengujian dan pengetesan. Jadi motor ini kalau ditarik koplingnya itu oke, agak berat sedikit, tidak seperti RX pada umumnya. Kemudian setiap lepas kopling dan ditarik itu tidak langsung gigit ya, jadi kayak ada selip-selipnya gitu. Saya berpikir bahwa ini koplingnya sudah usang atau lain sebagainya. Ternyata di sini saya melihat sepertinya baik-baik saja. Lalu apa sih masalah yang menyebabkan motor ini kalau dikopling, lepas kopling itu ngelolor, tidak langsung respon? Barangkali ada masalah yang sama dengan yang dialami pada hari kalian, bisa simak ini dengan baik. Oke, kita analisa terlebih dahulu. Di sini untuk pegasnya sepertinya original, tidak aneh-aneh. Kemudian untuk kampas koplingnya ini non original. Ini bukan kampas kopling ori ya teman-teman, tapi sudah kampas kopling jenis mungkin racing mungkin ya. Oke, kita kembali ke teori awal dulu. Teman-teman, jika motor kamu mengalami selip itu ada 3 macam. Selip atas, selip tengah, dan selip bawah. Pada motor ini kasusnya selip bagian bawah. Jadi setiap tarik kopling, wah abot banget ini ya, ini berat. Tarik kopling lepas, motor itu masih tetap selip alias cengkramannya telat, jadi lelet, ngeleler, dan selip bawah. Ini abote ora umum alias tidak nyaman. Lalu bagaimana sih cara kerja kopling itu? Ketika teman-teman menarik tuas kopling ini akan menarik tali. Tali ini terkoneksi kepada bagian sini. Nah, bagian ini terkoneksi dengan truk. Truk itu alat pengungkit. Ungkit dorong pada stud kopling kiri pada motor Yamaha. Ketika Anda tarik kopling ini, maka pengungkit yang ada di sebelah sana, di sebelah kirinya itu akan mendorong setik ke bagian ini. Jadi cara kerjanya kopling itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah gigi primer, ini adalah gigi sekunder. Bagaimana fungsi dan guna daripada kopling adalah untuk menghubungkan tenaga mesin ini. Nah, gigi ini diputar oleh hasil kerja mesin bakar. Mesin bakar menciptakan energi gerak, diubah menjadi energi putar oleh poros engkol. Di sini dikoneksikan dengan gigi kecil namanya gigi primer. Lalu di sini sebagai konektor kepada rasio gear untuk pembanding agar putaran mesin tidak mengalami kendala pada setiap beban yang diberikan, maka si pengguna wajib ikut bekerja sama mengatur nilai torsi dikonversi ke rasio untuk memutar roda belakang. Nah, di sini terjadi susunan rasio gear yang kompleks di mana logam bertemu dengan logam dalam putaran 360 derajat
dalam RPM yang beragam akan berpotensi benturan ekstrim dan bisa jadi pecah. Maka diciptakanlah kopling. Kopling tujuannya untuk mengurangi nilai hentakan pada setiap perpindahan rasio gear. Oke, di sini diatur secara manual karena ini motor kopling manual. Jadi ketika Anda mau pindah gigi maka wajib tarik kopling. Lalu apa sih gunanya narik kopling? Tarikan kopling itu untuk memisahkan antara pelat dengan kampas sehingga koneksi gigi primer dengan gigi sekunder tetap terjadi, akan tetapi konektivitas dengan rasio gear itu terputus. Maka ketika kamu memindahkan rasio gear itu tidak terjadi benturan ekstrim yang bisa mengakibatkan pecahnya mata gi. Jadi sangat penting ya keberadaan kopling, tentu saja sangat penting. Akan tetapi dari hal ini juga timbul beragam masalah yang tercipta karena di sini ada efek dinamis aktif dan berkesinambungan. Gaya gesek yang tercipta dalam cengkraman putaran rasio torsi tentu akan bisa menyebabkan slip alias terlepasnya gaya cengkram. Ini kayak pelajaran di sekolah ya jadinya. Oke, kita praktiskan saja. Gampangnya kok iso. Tapi kalau kamu nggak ngerti cara kerjanya ya sulit juga untuk memahami kerusakannya teman-teman. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi jika kamu ingin tahu cara memperbaikinya, maka kamu harus tahu cara kerjanya. Untuk mengetahui masalahnya, maka kamu harus tahu fungsinya. Kita tidak akan tahu masalah kalau tidak tahu fungsi ya. Jadi fungsinya untuk memutus dan menyambung putaran mesin dengan rasio gear, itu saja. Jadi walau dikopling atau tidak dikopling, antara gigi primer sama gigi sekunder itu nyambung terus. Yang tidak nyambung bagian tengahnya saja. Kita kasih visual contoh sederhananya. Oke ya teman-teman, kita perhatikan di sini untuk awam dulu. Ini koplingnya, ini roda belakang. Ketika rasio gear belum terkoneksi ya, ini rasio gear tidak nyangkut sama ini ya. Ini loh. Nah, masih bebas. Lalu kita masukkan gigi. Nah, di sini teman-teman lihat ada garpu. Nah, ini kalau kalian nginjek ini gerak. Nah, tuh, kalau kalian nginjek pedal persneleng, yang gerak itu yang sini ya. Nah, ini mindah-mindah. Oke, ada posisi netral. Kalau posisi netral nggak ada nyangkut ya. Gila, gigi satu ya teman-teman. Ini nyangkut. Bentar, ini saya turunin. Oke. Nah, kita perhatikan di sini roda belakang kita putar akan nyangkut sama ini. Nah, terkoneksi ya. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan, misal mesinnya kerja, itu akan memutar ini. Jadi rasio itu fungsinya untuk perbandingan ya. Namanya juga rasio gear. Oke, setelah ini, aduh kok seret. Ada macetnya lur. Ini ada yang tidak beres ya. Harusnya nggak gitu. Nah, kayak gini. Misal kamu lagi jalan, ini digas. Ini muter berapa ribu, roda belakang berapa kali putar. Itu gitu. Nah, ketika kamu mau pindah gigi, ya oper gigi, ini harus diputus. Caranya dikopling. Nah, ketika kamu narik kopling, ini akan meregang. Ini kita tarik ya. Nah, ini terjadi peregangan ya lur ya. Tuh, membuka. Nah, setiap kamu ngopling gini, ini akan putus jika mesin dan roda belakang memiliki nilai beban yang sebanding. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kampasnya bisa digerak-gerak gini ya. Nah, ini kampasnya terbebas alias tidak kejepit. Oke. Nah, ini terbebas. Ketika kopling dilepas, selep, ini tidak bisa gerak teman-teman, alias mencengkram. Begitu. Kita visualkan aja sampai teman-teman itu paham. Jadi yang awam sekalipun harus tahu. Jadi nggak mubah teman-teman itu belajarnya nggak. Kita kopling aja, lalu roda diputar. Nah, ini terjadi putus ya teman-teman. Ini namanya loss alias slip. Tapi kan fungsi slip ini disengaja karena dikopling. Nah kayak gini, inilah keadaan dimana kamu ngopling. Makanya tidak dianjurkan teman-teman itu ngopling di blayer-blayer ya. Karena di sini terjadi gesekan tingkat tinggi. Panas banget koplingnya. Kalau buat teman-teman motor apapun itu sama. Jadi tidak hanya RX ya, motor bebek yang semi manual, yang penting bukan matic ya. Itu
itu kalau di kopling digeber-geber kejadiannya kayak gini. Jadi di sini terjadi gesekan super tinggi. Oli akan cepat kotor, kampas kopling akan cepat tergerus. Ya. Jadi tidak bagus kebiasaan ngopling digebler. Oke, paham di sini? Ketika koplingnya dilepas, ini akan mencengkram, berdedet. Nah, ini tidak mau berputar sendiri, harus bareng-bareng. Nah, baru mau muter bareng. Paham? Ini berlaku motor opo wae, ora mawi RX. Aku sampai megoh-megoh elek ngubengke lur. Sekarang setelah Anda mengetahui fungsi dan guna daripada kopling, itu sangat penting. Tapi dari situ juga sangat banyak masalah terjadi, kasus selip. Harusnya ketika kopling dilepas, ini nggak muter sendiri. Lah kalau selip berarti loss ya, alias cengkramannya menurun. Loh kok bisa gitu? Lah masalahnya apa? Pernya tidak seimbang. Ini yang saya jelaskan tadi. Contohnya seperti apa? Misal di sini ditekan bukanya nggak bareng, jadi sebelah sini jengit, sebelah sini tidak. Kita kasih gambar aja biar lebih gampang. Perhatikan ya. Nah, ini kan terjadi gerak ya, teman-teman. Nah, itu gerakan maju mundur. Efek kita lepas tarik, lepas tarik. Gerakan maju mundur ini dipicu oleh tekanan dari stud yang terkoneksi ke tangan kita melalui kabel kopling. Nah, jika kalian membuka kopling lalu ini di kopling-kopling, kok sebelah sini nggak ngangkat, sebelah sini ngangkat. Itu namanya pir yang sebelah sini terlalu lembek, pir yang sini terlalu kuat. Begitupun sebaliknya ya. Maka teman-teman bisa langsung mencoba mengganti per yang lebih normal alias sama tinggi. Kalau ini normal, tidak ada yang tidak gerak. Maksudnya bareng maju mundurnya. Berarti cengkramannya sempurna, nilai tekannya balance. Oke, tidak ada masalah di pegas. Lalu apa masalahnya? Kita buka aja untuk lebih mudah. Nah, teman-teman, untuk membuka kopling ini harus dengan hentakan ya, karena bautnya kecil. Dudukannya juga rawan dol, jadi harus hentak. Kita cek dulu bagian sini. Untuk pegasnya kayak nampak orisinil. Oke, perhatikan ya, saya turunkan dulu. Terus untuk melepaskan baut kayak gini tidak boleh satu sisi ya, harus dua sisi berlawanan. Tujuannya agar tetap terjadi kesentran pada rumah koplingnya. Ah masa? Ya itu nanti jadi kebiasaan soalnya. Walaupun tingkat kebengkokan yang tercipta akibat dari melepas yang tidak simetris itu sangat sedikit kemungkinannya. Akan tetapi akan menjadi kebiasaan si mekanik kalau bongkarnya tidak simetris. Dan secara standar kerja itu tidak baik kalau kita melepasnya tidak berurutan. Oke, kita perhatikan di sini untuk gasnya. Ini pegas original, nilai ketinggiannya sama dan ini masih baru. Ini plat kopling, plat per kopling yang baru ya, teman-teman. Original. Jadi masih oke, tidak ada masalah. Sip. Lalu kita ke bagian ini dulu. Ini yang namanya tag penutup alias damper stud. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang kira-kira aneh atau tidak, bisa dicek di sini. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ada kejanggalan. Ada kejanggalan ya. Ini mencurigakan. Loh, kok bolong? Tuh, ini juga bolong. Ini barang asli atau bukan? Ada apa? Gerangan. Ini bekas racing ya, teman-teman. Jadi motor ini bekas dimodifikasi, lalu distandarkan lagi. Ini bekasnya dibubut menggunakan per gede. Nah, di sini terlalu longgar, lobok ya. Paham? Lah, ini ngaruh nggak Mas Bun ke itu? Ngaruh, karena pegas itu memiliki nilai lengkung. Jika rumah pernya terlalu longgar, nanti pernya bisa bengkok begini lur. Nah, jadi rumah itu harus center pas sama pernya, sehingga per ini hanya akan memiliki gerak satu saja, naik turun, tidak ada istilah meletoy. Lah kan ada asnya, yes, asnya di sini kan longgar, asnya kan tidak sepan ya lur. Jadi yang ngatur sepan itu adalah rumahnya di sini. Lah di sini lobok. Nah kalau lobok yang namanya tekanan bisa miring, berpotensi pegas ini akan memiliki tekanan yang tidak merata alias menggok gini misal. Nah jadinya gini bos, karena di sini longgar. Oke, jadi ini rumah kopling yang sudah custom. Mungkin pernah pakai racing atau gimana, dibubut, diperlebar agar pernya masuk. Tapi
tidak efektif kayak gitu dan bolong. Kalau kayak gini resiko jebol karena di sini buat tumpuan per ya, buat tumpuan per. Nah, per ini dorong ini kuat-kuat lur, kuat sekali. Nanti ini bisa pecah, jebol, brol. Paham ya? Hati-hati loh main racing-racingan. Iki racing kebet ngising namanya. Bukan racing sejati, dimana main bubut sampai bolong. Lah, kok bubut sampai bolong? Ini kok dipaksa? Apa nggak mending beli tutup yang racing, yang emang dampernya lebar dan bisa untuk per besar. Iki jenenge racing kebet ngising. Oke ya lur, dipaksa sampai jebol. Jadi ini nggak masalah, nggak. Tapi masalah karena dia meletoy. Makanya walaupun setutnya bener, ininya senter sekalipun, dikarenakan pegas tidak bisa memiliki nilai tekan yang sama, kadang meletoy sini, kadang meletoy sini, dia akan telat dorong balik. Loh kok bisa gitu? Ya gini sederhana nih. Jadi ini adalah setut kopling ya. Ketika kamu kopling ini kan dorong lur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, memberi tekanan. Nah ketika ini ditekan, si pegas kan kedorong ke sini sehingga tekanannya kepada kopling menurun. Akhirnya terjadi pisah antara plat kopling dengan kampas koplingnya. Nah, plat itu mencengkeram bagian dalam, kampas mencaut bagian luar. Jadi mesin muter, mesin bekerja, memberi gaya putar, energi putar kepada rasio sekunder. Rasio sekunder terkoneksi sama plat aluminium, nyantol kepada kupingan kain kopling. Nah, kain kopling ini dijempet sama plat kopling. Plat kopling punya caut kepada rasio gear. Nah, jadi muternya belakang itu tercaut sama plat segini doang. Dikepet di sini lur, dijempit, saling menjempit. Nah, ini kan saling menghimpit satu dengan yang lain, ngepres. Cret. Siapa yang bertugas di sini? Ya cuma per. Per lah yang bertanggung jawab untuk seberapa tinggi nilai tekanan pada kedua benda ini. Jadi jika pernya gagal pasti selip. Paham? Pernya gagal pasti selip. Lah kegagalan per itu gimana? Ini kan ada 4. Ini kan ada 4. Nah, gini toh. Oke ya, perhatikan. Dia dipres, didorong ke ini, dicantol ke sini. Yang narik cuma baut. Bautnya pun baut kecil ya. Nah, baut segini. Ini hanya ditahan oleh ring seperti ini. Oke. Karena rumahnya sudah rondo mana itu, ketika ini diputar lur, bukan diem aja. Lah, itu kan bautnya lurus, ringnya lurus, tatakannya kan lurus. Mana mungkin pernya bisa meletoy si boen. Nah, kamu lupa bahwa benda ini berputar. Dalam putaran, rumus fisika, logam dengan gaya gravitasi akan menciptakan bobot terdorong. Terciptalah energi sentrifugal. Pada gaya sentrifugal ini akan menciptakan tekanan itu tidaklah simetris, lurus pada nilai tekan yang sama. Kalau secara statis, teori tekanan dengan plat datar akan tetap menimbulkan nilai datar, saya setuju. Tetapi benda ini bergerak, maka akan menimbulkan gaya yang berbeda. Paham ya? Ini muternya kencang banget loh. Lah, ini akan mengalami geser. Tik, paham? Ini jadi geser. Tik, ini juga, ini juga, ini juga. Katakanlah seperti ini. Loh, bagaimana? Kan platnya lurus, Mas Bun. Bagaimana bisa miring? Nah, agak susah jelasin sama orang yang ngeyel tanpa dasar pemahaman fisika. Ini tidak pres, ini longgar ya. Di sini longgar masku, tidak presisi jebrut, selep, klesep, ceret, tidak. Ini potensi kalau berputar akan mengalami geser sesuai dengan nilai beban, gaya putar, dan menciptakan energi sentrifugal atau gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ada energi, ada. Nah, nih kan paham? Lah, itu kan nyangkram di sini, Mas Bun, sama ini bagaimana bisa gerak? Cengkraman ini tidak sepenuhnya paten. Bentar, saya kasih tunjuk. Orang ngeyel harus dijelasin biar paham. Tidak kur ngeyel-ngeyel toh. Kadang-kadang kan namanya orang ya lur. Nah, ini ada space-nya. Dengar kletek-kletek, itu pertanda dia tidak presisi pres. Jadi ada celah ya, ada celah. Maka ketika diputar dengan rumah yang selonggar ini akan potensi pernya miring beberapa derajat, sehingga ketika
Anda tekan, dia akan jadi gini. Nah, ingat ya, ini pegas. Jika sampai menggok seperti ini, maka energi tekannya itu berubah alias tidak rata. Jadi kopling selip setiap kali habis dikopling lepas tidak langsung jret alias telat karena butuh menyeimbangkan nilai tekanan pernya dulu. Makanya ini dikopling culke ora langsung grek tapi ngerel gitu dulu alias selip bawah. Oke, lah setelah lama kok normal. Kalau bengkok-bengkok aja. Nah, tukang ngeyel-ngeyel. Bukan begitu. Pada waktu kita kopling, putaran mesin naik RPM-nya karena dikurangi beban. Ya, mesin apapun ditambah beban, RPM akan turun sekalipun rasio gearnya sangat sempurna. Nah, ketika dikopling, ya beban itu benar-benar berkurang. Mesin muter dewe soalnya hanya muter rasio sekunder aja. Jadi naik dia, ya naik dalam putaran yang tinggi, nilai tekan yang tidak seimbang, potensi menciptakan slip alias loss clutch di sini terjadi. Nah, ketika sudah bergerak dalam keseimbangan putaran, ini mulai melakukan peregangan balance. Yang mana tadinya agak sedikit belok, kemudian memiliki nilai putar yang sama, dia menjadi kembali lurus. Setelah lurus sempurna, nilai tekanan sempurna, gaya cengkram maksimal. Selipnya hilang. Tapi kalau dikopling lagi, lepas selip lagi. Gitu ya. Masalahnya ini, kebelet ngising mengakibatkan kamu jadi gagal racing. Ini wajib diganti dengan yang presisi. Satu. Kalau tidak percuma sampai ke bengkel nenek moyang juga nggak kelar itu. Nah, di sini nampaknya si pemilik motor itu sudah habis-habisan kepengin masalah selipnya ini beres. Tapi kok ora beres-beres. Lah mungkin ya masuk ke bengkel dengan berbagai jualan racing. Wah, ganti aja yang racing. Nanti motormu bisa ngising misal. Ya, tapi dibelikan kampas kopling yang racing. Ternyata masih selip juga. Nah, akhirnya buang duit ini ceritanya ya. Ini kampas kopling baru ini lur. Ini racing ini. Ya racing rada kebet ngising lah misalnya gitu. Ini mereknya jelas ya teman-teman ya. Kelihatan tuh. Mereknya racing kebet ngising. Waduh. Kok selip aja yo? Lah iki sing jenenge memperbaiki tanpa tahu fungsi. Ngertine adol barang. Racing itu bagus. Racing itu anti selip. Jawabannya nyong jembut ya. Jadi omong kosong. Kalau masalah dasarnya tidak diatasi, mau diberi racing sambil ngising ya tetap saja tidak ngecing. Gitu loh lur. Duh, jan ya, maneman iki lho. Waduh, neknya tetap original is the best. Buhap merek opo wae, pokoknya original is. Masalahnya di situ, ini saran saya ini diganti saja ya Mas ya. Ini diganti rasa dinggo karena bagi saya ini ya nggak met. Nah, di sini kita akan sedikit kasih tahu sama teman-teman. Ini fix mekanik ataupun penangan sebelumnya itu mengalami suatu upaya jahat atau kesalahan. Perhatikan ya, ini bengkok massal. Kalian lihat ini bengkok apa enggak? Iki sing jenenge pelat bengkok, tapi ini adalah perbuatan manusia ya lur. Karena pelat ini tidak akan berbentur dengan apapun. Sekali lagi, pelat ini tidak akan berbentur dengan apapun. Bagaimana di sini muncul semacam kayak bekas dijepet, dipres. Nih, saya lebih dekatkan. Ini kayak bekas sengaja digebuk. Semacam sengaja lah. Ini bengkok kabeh. Kok bisa bareng kayak gini? Perhatikan. Di sini nilai titiknya saya luruskan. Jret. Kok di sini bisa bareng? Tuh, kelihatan? Mungkinkah mesin menciptakan pukulan seperti ini? Mustahil. Kecuali pernah kemasukan baut, keganjel baut mungkin. Tapi bagaimana di sini keganjel baut? Ini press. Ya. Nah, ini di sisi berlawanannya. Sekarang di sini kita cari ketelitian ini namanya. Nah, di sini ini bekas press. Ya, ini kan bekas ditekan-tekan gitu, bekas kayak ditanggem kanan dan kiri dipres. Jelek. Akhirnya menciptakan gelombang. Nah, gue cetok. Ini
Kelihatan? Lah, ini menciptakan kebengkokan lur di sini. Nah, ini bengkok. Kalau bengkok ini akan ada bekas gesekannya. Saya kasih lihat secara mendesak. Semoga kamera saya mampu. Nah, di sini ini naik. Nah, ini lebih menonjol alias bengkoknya ke sisi yang sebelah sini. Kita lihat bagian dalamnya pasti ngambang, floating aliasnya. Kita ambil ya. Nah, ini ngapung. Nah, jadinya di sini tadi agak susah kalau nggak bareng. Nah, ini di sini titik. Nah, di sini ngapung. Nah, ini tidak kena gesekan. Tuh. Jadi si kampas itu tidak rata di sini. Ya sampai nenek moyangnya beranak lagi, ini selip terus. Aku malah jadi emosi kalau lihat kayak gini. Ada ya dunia kerja kayak gini ya. Sayang sekali ini loh. Ini bekas ditanggem apa bekas piye ceritanya saya kurang tahu. Tapi saya tidak mau berprasangka jauh. Pada intinya ini plat kayak bekas dicekuk-tekuk orang genah. Dan di sini ketidakseimbangan itu nampak begitu jelas. Ini tidak kena, ini tidak kena, ini tidak kena gesekan, berarti ngombang, floating. Iya, tuh. Yang paling parah ya di sini, ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini bengkok bareng, krek. Ini krek ke sini ya, lur. Ini kalau diperhatikan ini agak nekuk. Nah, terjadi kebengkokan. Kok bisa lima-limanya ya? Agak aneh, ini agak janggal. Oke, jelas? Ya, jadi apa aja yang harus diganti? Tag penutupnya ini sudah dibubut-bubut, platnya sudah bengkak-bengkok, kampas koplingnya saran saya pakai original standar aja. Dah, pernya masih orisinil sih ini, jadi saya ndak singgungi pernya. Kemudian di sini kita akan coba perhatikan karet koplingnya, Mas. Nah, ini karet koplingnya oblak parah ya, Mas ya. Tuh. Ini kita cek dulu apakah sudah modifikasian atau belum. Soalnya agak susah. Kayaknya sudah. Kita coba putar-putar dulu untuk balancernya. Termasuk balan atau seimbang. Untuk hose tengahnya cukup baik, tidak terlalu bermasalah. Di sini cuma oblaknya agak parah aja. Tapi ini kayaknya bekas karet koplingnya udah ganti deh. Nah, ini kan ketinggalannya parah banget ini. Tapi masih bisa pakai lah. Nah, ini, nih, perhatikan ya, ini saya tahan. Tujuannya untuk melihat gerakannya. Nah, ini untuk meredam hentakan. Memang seperti itu, tapi nggak separah ini juga. Ya, seperti itu. Informasi sudah jelas untuk pemilik RX dari plat G ini. Ini engkolnya kena ini ya guys, soalnya armnya pakai gede, jadi dipaksa keluar. Inilah modifikasi yang PA. Belum ada empernya.
knalpotnya. Knalpotnya nggak enak banget. Ini yang buat yang ngomong knalpot nggak ngaruh nenekmu. Nih, saya pinjemin tuh punya nih orang Wonosobo. Nah, itu knalpot standar buluk, mampet. Nih. Anjir, mentlap. Tarik langsung gue. Ini mah tinggal becek, bos. Ini belum selesai, baru testing, ntar setting. Ada anginnya, jarumnya, puyernya, tes lari, perform. Tapi knalpotnya toh, kalau pakai knalpot itu sampai pala lu benjol juga gak bakalan lari. Itu masalahnya nih motor, ngerti? Beda nggak? Kalau tadi ditarik cuma mbah, gua nggak ngapa-ngapain, cuma ganti knalpot doang. Maksudnya dari knalpot itu kalian tahu suaranya gimana. Begitu saya ganti, saya nggak rubah setting, tinggal bayar doang nih. Gila anjir. Oke, suara mesinnya udah dengar. Standar Eric ya, suara mesinnya kayak gitu. Tinggal di knalpot aja.
mau beli atau mau disodet. Kalau mau beli ada dua opsi, ada dua brand. Mau buat touring atau mau buat kota. Gitu. Kalau ini knalpot kota, knalpot pendek ya. Jadi enak di tenaga bawahnya, enak nih. Knalpot merek ini enak banget buat tenaga bawah. Tapi kalau buat touring kasihan mesinnya. Soalnya ini knalpot emang setting jambak bawah, buat jumping-jumping, buat gaya-gaya enak. Tapi kalau buat jarak jauh kasihan, sayang mesinnya. Kecuali yang pakai paham. Oh ini knalpot city, sama knalpot touring beda. Beda dong, nggak boleh sama. Suara mesin udah adem, udah enak. Kopling, ntar belum. Nih kabelnya, tinggal rakit kabel kopling. Cuma panas gua cok di sini. Nah ini nanti dibongkar ulang karburator ya. Kalau mesin blok enggak saya bongkar ulang. Yang saya bongkar ulang itu karbu. Kenapa? Belum dicuci, masih kotor ya. Cuma ganti puyer aja saya tadi. Cuma di sini nggak bisa nyuci. Jadi ini nanti udah bisa jalan. Saya bawa ke bengkel, saya bersihin karbu, kabel bodinya saya pasang rapi-rapi, finishing. Ntar dites ulang. Oke ya, begitu ya teman-teman semuanya. Ada dua jenis knalpot yang udah cukup populer di pasaran. Dari harga 500 sampai dengan 1.500.000. Itu untuk knalpotnya. Itu yang udah custom, ori custom ataupun KW custom. Gitu. Mereknya saya nggak sebut karena nggak ngendor. Tapi kalau teman-teman pengen tahu knalpot apa yang bagus buat touring, brandnya apa, mereknya apa, serinya berapa, yang bagus buat perkotaan, itu ada 3 varian ya. Semua produkan gitu karena saingan. Jadi yang touring ada 3 varian, yang setelan kota ada 3 varian juga. Ini garing, enak buat pendekan, nah gitu. Tapi kalau buat ntar mesinnya sayang gitu. Buat yang paham aja sih, kalau nggak paham nggak usah. Oke, thank you. Sampai segini aja dulu, baterai gua habis dan HP gue juga panas banget karena dari tadi dijemur. Saya juga kepanasan nih. Semoga ada manfaat buat kalian semua. Semoga ada manfaat lah ya buat kalian. Jadi RX itu dari lahir aja udah enak ya, nggak usah macem-macem, standar aja udah enak. Tinggal yang nyeting bener nggak, yang ngeracik bener nggak. Seperti kasus ini nih, mau mesin diracik kayak apapun, mau pakai racing apapun, kalau knalpotnya kayak begono kagak bakal lari, ngempet ya toh. Ditanjakan ngempos, buat jarak jauh macet, bahan bakar boros, tarikannya nggak los. Apa cuma knalpotnya doang? Kalau tahu kayak gitu kemarin beli knalpot aja beres. Kagak begitu, bro. Kemarin tuh boring, seker, kopling kagak enak, tarikannya nggak enak. Nah ini udah. Tapi knalpot juga bagian penting pada 2 tak. Ini sekalian kasih lihat buat yang suka bilang knalpot nggak ada hubungannya sama kecepatan. Apa hubungannya mesin sama knalpot? Bego. Bego saya bilang. Kalau bilang knalpotnya 2 tak itu nggak penting. 2 tak itu knalpot itu vital gitu loh, vital. Jadi kalau knalpot salah semuanya. Oke, thank you. Terima kasih. Yang suka silahkan like, yang nggak suka silahkan dislike. Yang cocok silahkan subscribe, yang nggak cocok nggak usah subscribe. Dan buat teman-teman yang mau servis di bengkel kita boleh-boleh aja. Kalau RX King saya yang pegang 100% untuk bagian penanganan teknis engine dan lain sebagainya. Jadi harap antri. Kalau punya RX King mau buru-buru, nanti dipegang sama anak buah saya. Kalau buru-buru, kalau mau santai, nanti dipegang sama saya.
Ya, saya mau garap di sini, saya mau garap di bengkel, itu urusan saya. Intinya motor lu gua setting, motor lu gua garap yang rapi, yang bagus. Kalau di sini belum rapi ya, ntar ini dibawa bengkel. Nah, bongkar soal bersih-bersih anak buah. Kalau setting membra, karbu, kurva, timing, compression, itu saya. Kayak gitu. Makanya agak lama, antriannya banyak. Tuh RX udah pada nunggu. Ada beberapa unit di bengkel. Saya garapnya one by one, satu-satu. Satu jadi enak. Nah, ini nunggu lagi yang punya. Knalpotnya gimana nih, Bang? Mau pakai knalpot itu aja, Bang. Jangan komplain ya. Tenaganya nggak ada. Ya, udah enak, udah lebih baik dari kemarin, cuman nggak maksi. Ya, knalpot itu aja gimana? Boleh. Itu harus dibongkar. Karena apa? Udah kotor, ada yang penyok juga, mampet, terus harus dibenerin gitu loh. Kayak gitu. Atau mau yang praktis aja, beli aja yang harga 800, 700, atau yang 1.200.000, terserah lo. Duit lo, motor lo. Makin mahal makin bagus nggak? Iya dong, ada harga ada rupa. Oke, makasih, selamat sore.